wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Jadi berkorelasi dengan pertanyaan sebelumnya, yang kami ingin sampaikan di sini adalah terkait dengan gramatikal di poin 4, yang dimana termaktub masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, yang kami ingin tanyakan adalah, karena tentunya MK yang memiliki kewenangan dalam melakukan penafsiran dan penetapan, termasuk menggunakan kalimat-kalimat yang ada, maka kami ingin mempertanyakan apa makna daripada masih tetap berlaku, ya, sampai dengan dilakukan perbaikan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana antara, kalau tadi disampaikan anomali antara poin 4 dengan poin 7 itu sendiri, karena terjadinya perdebatan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief bahwa ada dikotomi penafsiran antara poin 4 dengan poin 7. Dalam hal ini kami dari rekan-rekan buruh itu penafsirannya berada pada poin 7. Sedangkan dari sisi pemerintah, mungkin juga pengusaha, itu adalah penafsiran pada poin 4. Itu dua pertanyaan. Dengan pertanyaan yang ketiga adalah, yang dimaksud dengan perbaikan itu oleh pihak MK itu seperti apa? Range-nya seperti apa dan berakhirnya sampai di mana? Karena apakah persoalan sistem saja yang dimaksudkan, lalu direvisilah undang-undang P3, bukan partai, ya, itu sehingga berlaku. Pemahaman kami tentunya selaras dengan pemahaman kawan-kawan semua di buruh, bahwa ketika sistem itu pun dibentuk, dimaktubkan di dalam P3 untuk terakomodir sistem omnibus itu, tetapi bukan berarti dia juga sekonyong-konyong berlaku. Pemahaman kami, makanya kami kan biar bagaimana palang pintu terdepan dan terakhir kan MK, ya Pak, bahwa dia harus melakukan perubahan di dalam undang-undang itu sendiri dengan mencantumkan konsiderasi tentang perubahan P3-nya. Apakah pemahaman itu bisa dibenarkan dalam perspektif MK dalam hal pembentukan perundang-undangan, dan tentunya juga tentang berlaku positifnya undang-undang tersebut ketika dilakukan perubahan. Jadi pemahaman tadi, bagaimana undang-undang P3, sistem omnibus law tadi yang sudah disahkan baru-baru ini, itu dimasukkan ke dalam cipta kerja sebagai konsiderasi, minimal sebagai konsiderasi tentunya, ataukah juga merujuk pada aturan-aturan yang lain yang di dalam P3 itu, apakah itu dengan cara seperti itu dianggap berlaku, ataukah tanpa perlu dilakukan hal seperti itu. Ya, itu pertanyaan kita tiga tadi. Kalau persoalan keterangan, mengapa kami sangat concern di sini, Pak? Karena persoalannya adalah PP 36-nya, bahwa rujukan daripada undang-undang tentunya berarti adalah peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah. Nah, inilah yang menjadi momok bagi kita semua, baik itu mengenai formulasi yang dimana sebelumnya adalah KHL dan dilakukan uji langsung ke lapangan, yang saat ini ternyata berdasarkan hanya inflasi. Tentu itu adalah searah, bukan dua arah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyatakan bahwa itu cukup tidak cukup kalau cuma searah? Jadi potensinya di situ, Pak, persoalan inflasi tadi. Dan yang paling terpenting dari seluruh persoalan ini adalah penafsiran tentang kehidupan yang layak. Berdasarkan daripada amanah konstitusi kita menyatakan adalah rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, kehidupan layak ini yang sangat minim penafsiran berdasarkan daripada omnibus law yang dibentuk, termasuk segala turunan peraturan. Ini karena persoalannya adalah merupakan putusan MK tentunya. Yang kita tahu, kita tidak akan pernah bisa kemana-mana lagi kecuali ke MK-nya sendiri. Itu satu. Yang kedua, mohon bahwa apa tadi yang kami pertanyakan, mohon untuk diulang agar tidak ada mispersepsi tentang apa yang kami tanyakan tadi, agar clear juga.
itu bahwa persoalan kalimat gramatikal yang ada di dalam pasal putusan ya, diktum ya. Ya, Pak, ya siap. Yang Bapak Andi tadi Betul. katakan bertentangan toh. Ya. Sebenarnya saya sudah jawab tadi, cuman Ya. Pak Andi mungkin kurang Saya berharap Pak pertanyaan tadi itu dijawabnya karena ini tidak mudah di lapangan. Betul. Terlalu banyak dialektika yang muncul di situ. Ya. Ya, dan tidak akan pernah ada titik temunya. Mohon maaf, kenapa itu terjadi? Karena berdasarkan daripada pemilihan gramatikal dari pihak putusan MK itu sendiri. Disitulah persoalannya. Ya, kalau persoalan PP 36 tadi itu kami berkeluh kesah bahwa ini adalah dampak konsekuensi daripada putusan MK itu, sehingga memunculkan banyak problem ya dalam hal pelaksanaan. Kira-kira gitu Pak. Jadi mohon persoalan tadi dikupas lagi, diulang dalam hal pertanyaan supaya tidak ada miss. Bukan untuk clickbait ini ya. Atau real. Ini soalnya ini sebentar ini berdasarkan daripada video, sebentar kita diminta bertanggung jawab Pak. Dari kasuhan transport dulu. Gitu. Jadi saya sekedar mengulangi saja, putusan MK itu sebenarnya begini Pak, Bapak Ibu. Putusan pengadilan lah pada umumnya. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di MK, bukan hanya di MA. Pertama, pasti akan melahirkan pro dan kontra, itu pasti. Akan melahirkan setuju tidak setuju pasti. Yang senang dengan putusan setuju, yang tidak senang tidak setuju. Yang tidak setuju akan mengambil tafsir lain sesuai dengan kehendak keinginan tafsir. Tapi berbicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira sudah cukup beruntung. Mengenai ada persoalan penafsiran gramatikal, saya kira itu tergantung pembacanya masing-masing. Memang bisa muncul subjektivitas di sana. Tadi saya mengatakan bahwa susunannya sudah jelas mulai dari hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keberlakuan sebagaimana diatur di dalam diktum 4 itu tetap tidak boleh lepas daripada diktum 7. Nah, sehingga itu sudah disusun Pak sistematis oleh Bapak Ibu, dirapatkannya berhari-hari, berbulan-bulan begitu. Dan ketika Bapak Ibu sudah masukkan permohonan sudah mulai Pak bergulir untuk dirumuskan. Tapi memang putusan pengadilan itu pasti Pak tidak akan memuaskan semua pilihan. Kita ini manusia biasa juga ya, harus sadar diri. Seberapapun kepastian hukum berusaha dirumuskan dalam sebuah narasi Pak, ada aja celahnya untuk diperdebatkan. Saya nggak percaya Pak ada satu narasi dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bisa ditafsirkan lain. Begitu. Tapi aturan saja bisa ditafsirkan lain loh Pak. Menentukan undang-undang salah satunya menindaklanjuti putusan Mahkamah. Ya nggak, masalahnya yang menindaklanjuti yang memenuhi syarat itu kan saya udah memenuhi syarat tuh. Kualifikasi. Siapa yang mengatakan memenuhi syarat bahwa putusan MK itu bisa penuhi syaratnya? Kualifikasi. Kan nggak ada harus kembali ke MK yang yang menilai bahwa ini sudah memenuhi syarat. Maksud saya ada undang-undang peraturan yang mengatakan kewenangan kepada MK untuk menguji menilai syarat tidak. Kira-kira itu Pak tambahannya. Baik, terima kasih. Ya. Pak Arif sudah menyimpulkan tadi. Itu masukan Pak sebenarnya. Masukan Pak. Ya. Bagaimana dan putusan yang berikutnya itu ada dibuat masukin dalam asasnya harus eksplisit tanpa ada penafsiran sebenarnya. Kita sepakat itu Pak, asasnya itu harus ada begitu. Kami juga terima kasih Bu Emilia. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Ya, salah. Kepala sedang pusing. Sama beliau ini sudah pusing Pak. Memang ada keras-keras sedikit juga. Beliau berusaha membahagiakan kita semua. Memuaskan. MK tidak mengikat dan terakhir kalau seperti itu. Bagaimana Pak? Keputusan MK yang dikeluarkan oleh MK itu tidak mengikat dan tidak terakhir kalau masih bisa ditafsirkan oleh lembaga lain. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah MK menerbitkan keputusan, sementara ada lembaga lain yang tidak melaksanakan keputusan MK. Jadi bagaimana? Kalau dalam proses peradilan umum ada yang namanya unmanning, kita masih bisa minta teguran. Nah sekarang MK berani tidak melakukan teguran kepada lembaga tersebut. Saya nggak bicara masalah ininya. Lembaga loh ini. Artinya ketika keputusan lembaga MK
dikebiri, MK punya kewenangan dong. Kau jangan begitu dong. Ini keputusan lembaga, bro. Bukan keputusan hakim, person, tapi lembaga. Majelis yang sudah ditunjuk oleh undang-undang. Undang-undang dasar, Pak. Undang-undang dasar. Nah, mari kita buktikan gitu loh. Kalau memang MK tidak bisa melakukan teguran kepada lembaga tersebut, ya untuk apa diadakan MK? Untuk apa MK memutuskan? Ini ilmu saya. Sederhana kita kan? Kenapa? Di ketum 7 itu jelas tidak boleh dibuat untuk peraturan-peraturan di bawahnya. Tidak boleh. Ini kenapa bisa muncul instruksi Mendagri? Ini kenapa bisa muncul surat edaran A? Ini kenapa bisa muncul bla bla bla? Kan kita nggak ngerti. Mana kewibawaan MK? Kita minta kewibawaan lembaga Mahkamah Konstitusi. Lembaga, bukan person. Artinya ketika ukuran parameter kewibawaan lembaga Mahkamah Konstitusi apa? Ya keputusan MK. Hei bro. Karena begitu jelas. Sampai dalam diktum 7 itu Bacakan ulang. dibacakan ulang, coba Pak Pecora. Ya, baik, saya bantu ya. Sabar. Saya bantu ini ya. Minum dulu. Minum dulu. Sabar. Menyatakan untuk menangguhkan. Ya. Terus lanjut. Segala tindakan dan kebijakan. Segala tindakan dan kebijakan ada acting di dalamnya. Ada policy di dalamnya. Terus Baik berapa ya? Yang bersifat strategis dan berdampak luas, terus lanjut. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan. Menerbitkan peraturan pelaksanaan. Jelas kan kalimat itu putusan MK, putusan lembaga, bukan putusan lembaga, bukan putusan hakim A, hakim B, hakim C, bukan menerbitkan putusan lain. Oke. Ini keluar instruksi Mendagri, keluar surat edaran A. Di mana kewibawaan MK? Ada bodoh. Saya nggak mau MK itu berpihak pada yang sifatnya subjektif, mentang-mentang diserbu oleh serikat pekerja. Putusanmu itu bagaimana? Mau dilecehkan oleh MA? Biar media bertahu. Enggak, bukan tenang. Kita sesuai dengan koridornya. Saya nggak bicara di luar itu. Memang gayanya begini. Saya tidak keluar kata maki-maki. Saya tidak keluar kata hujan-hujan, tidak. Kita bicara putusan. Saya cinta dengan MK. Saya tidak jaga kewibawaan MK. Menjaga kewibawaan MK dengan apa? Melaksanakan putusan MK. Benar ya. Dan sesuai dengan putusannya. Jangan sampai ada terbit ketentuan di bawahnya. Siap begitu. Ya kan? Nah sekarang ada, saya dengar di Kementerian Tenaga Kerja ada pembicaraan apa? Badan Kerja membicarakan pengupahan. Lalu ini aja nggak jelas kok. Masih mau dibicarakan. Tegur itu lembaga Kementerian Tenaga Kerja. Nanti kita Tegur itu Mahkamah Agung. Tegur itu Kementerian Dalam Negeri. Itu kita minta. Sekarang tidak sesuai dengan putusan. Terima kasih. Oke. Ini dua buruh konfirmasi. Kalau saya nggak lagi masak, saya juga kepingin orasi. Saya bukan orasi. Kalau saya orasi, saya bilang undang-undang Omnibus Law itu adalah undang-undang monster. Undang-undang yang berjiwa dan bersemangat liberalis dan materialis. Orasi. Saya hanya menyampaikan sesuai amar keputusan MK. Gayanya, Pak. Belum dimulai. Intonasi dalam bentuk lain. Saya punya darah Sumatera. Kalau pakai nada tinggi juga nggak biasa.